Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, AS, jelang akhir pekan merosot akibat memanasnya konflik Iran dan Israel yang menyebabkan para pedagang beralih ke aset safe haven seperti dolar AS. Pada akhir perdagangan Jumat, kurs rupiah ditutup meningkat 81 poin atau 0,50% menjadi Rp16.260 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.179 per dolar AS. Pedagang mengalihkan pandangan terhadap aset safe haven mata uang yaitu dolar AS, kata analis Finance Brahmantia Himawan, di Jakarta, Jumat. Brahmantia menuturkan saat ini tren penguatan dolar AS masih terlihat, sehingga rupiah berpotensi akan terdepresiasi lebih lanjut. Selain konflik geopolitik, ia mengatakan pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh pemangkasan suku bunga kebijakan AS yang berpotensi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan target inflasi AS masih jauh dari target Bank Sentral AS atau The Fed yang sebesar 2% sementara data ekonomi AS masih cukup solid. Beberapa rilisan angka fundamental penting AS yang mendukung kekokohan dolar AS, diantaranya berupa angka inflasi indeks harga konsumen, IHK, Maret 2024 secara bulanan naik menjadi 0,4% dari perkiraan 0,3%. Sedangkan angka IHK periode tahunan juga meningkat menjadi 3,5% dari periode sebelumnya yang hanya 3,2%. Ketua The Fed Jerome Powell masih menanti isyarat dan angka inflasi mengarah ke 2%. Angka penjualan retail AS yang naik menjadi 0,7% jauh di atas perkiraan hanya 0,4%. Serta klaim pengangguran yang cenderung berkurang, mengukuhkan penguatan dolar AS terhadap rupiah. Jeda pemangkasan suku bunga yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat oleh The Fed, karena inflasi tidak mencapai target membuat mata uang lain di seluruh dunia, tidak hanya rupiah melemah terhadap dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, JISDOR, Bank Indonesia pada Jumat turun ke level Rp16.280 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.177 per dolar AS. Harga berbagai jenis barang di pasaran berpotensi meningkat seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah, yang saat ini telah menembus level Rp16.200 per dolar AS. Hal ini seiring dengan adanya potensi kenaikan biaya produksi. Ekonom Center of Reform on Economic, CORE, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika pelemahan nilai tukar rupiah terjadi dalam kurun waktu yang panjang, maka harga barang impor akan meningkat. Sementara itu, sebagian industri tanah air masih berkegantungan terhadap bahan baku impor. Kita tahu bersama bahwa untuk industri di dalam negeri beberapa di antaranya memang tergantung pada bahan baku impor dan bahan baku impor ini dijadikan sebagai alat untuk produksi, kata dia, Jumat, 19 April 2024. Dan ketika misalnya bahan baku ini menjadi mahal maka ini tentu akan mempengaruhi perubahan dari harga pokok produksi suatu produk dari industri tersebut, sambungnya. Dengan adanya kenaikan biaya produksi, pelaku usaha sebenarnya memiliki dua opsi. Pertama, pelaku usaha bisa tidak menaikkan harga barang, dengan konsekuensi penurunan margin keuntungan. Sayangnya, tidak semua industri maupun lapangan usaha bisa melakukan hal tersebut sehingga mereka yang tidak bisa melakukan hal tersebut, ujar Yusuf. Pilihan kedua ialah menaikkan harga. Langkah ini dilakukan pelaku usaha untuk menyesuaikan biaya produksi dengan margin keuntungan yang diterima. Krek inflasi kenaikan harga barang di pasaran itu pada akhirnya memberikan efek rembetan terhadap kenaikan laju inflasi.
Yusuf menjelaskan, kenaikan harga barang dalam waktu singkat di level masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Dampak lanjutannya, jika inflasi itu meningkat akibat perubahan harga yang dijelaskan di atas, maka BI, Bank Indonesia, akan memantau apakah kemudian inflasi itu berpotensi mengalami peningkatan lebih lanjut, tuturnya. Apabila inflasi berlangsung lama, maka peluang BI dalam menurunkan suku bunga acuannya juga semakin kecil. Pasalnya, suku bunga merupakan salah satu kebijakan moneter utama bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Dengan tingkat suku bunga acuan tinggi yang berlangsung lebih lama, maka ongkos pembiayaan tetap mahal. Ini kemudian akan berdampak ke sektor real, di mana mereka akan lebih kesulitan untuk mencari sumber pendanaan yang sifatnya murah, ucap Yusuf. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, AS, jelang akhir pekan merosot akibat memanasnya konflik Iran dan Israel yang menyebabkan para pedagang beralih ke aset safe haven seperti dolar AS. Pada akhir perdagangan Jumat, kurs rupiah ditutup meningkat 81 poin atau 0,50% menjadi Rp16.260 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.179 per dolar AS. Pedagang mengalihkan pandangan terhadap aset safe haven mata uang yaitu dolar AS, kata analis Finance Brahmantia Himawan, di Jakarta, Jumat. Brahmantia menuturkan saat ini tren penguatan dolar AS masih terlihat, sehingga rupiah berpotensi akan terdepresiasi lebih lanjut. Selain konflik geopolitik, ia mengatakan pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh pemangkasan suku bunga kebijakan AS yang berpotensi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan target inflasi AS masih jauh dari target Bank Sentral AS atau The Fed yang sebesar 2% sementara data ekonomi AS masih cukup solid. Beberapa rilisan angka fundamental penting AS yang mendukung kekokohan dolar AS, diantaranya berupa angka inflasi indeks harga konsumen, IHK, Maret 2024 secara bulanan naik menjadi 0,4% dari perkiraan 0,3%. Sedangkan angka IHK periode tahunan juga meningkat menjadi 3,5% dari periode sebelumnya yang hanya 3,2%. Ketua The Fed Jerome Powell masih menanti isyarat dan angka inflasi mengarah ke 2%. Angka penjualan retail AS yang naik menjadi 0,7% jauh di atas perkiraan hanya 0,4%. Serta klaim pengangguran yang cenderung berkurang, mengukuhkan penguatan dolar AS terhadap rupiah. Jeda pemangkasan suku bunga yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat oleh The Fed, karena inflasi tidak mencapai target membuat mata uang lain di seluruh dunia, tidak hanya rupiah melemah terhadap dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, JISDOR, Bank Indonesia pada Jumat turun ke level Rp16.280 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.177 per dolar AS. Harga berbagai jenis barang di pasaran berpotensi meningkat seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah, yang saat ini telah menembus level Rp16.200 per dolar AS. Hal ini seiring dengan adanya potensi kenaikan biaya produksi. Ekonom Center of Reform on Economic, CORE, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika pelemahan nilai tukar rupiah terjadi dalam kurun waktu yang panjang, maka harga barang impor akan meningkat. Sementara itu, sebagian industri tanah air masih berkegantungan terhadap bahan baku impor. Kita tahu bersama bahwa untuk industri di dalam negeri beberapa di antaranya memang tergantung pada bahan baku impor dan bahan baku impor ini dijadikan sebagai alat untuk produksi, kata dia, Jumat, 19 April 2024. Dan ketika misalnya bahan baku ini menjadi mahal maka ini tentu akan mempengaruhi perubahan dari harga pokok produksi suatu produk dari industri tersebut, sambungnya. Dengan adanya kenaikan biaya produksi, pelaku usaha sebenarnya memiliki dua opsi. Pertama, pelaku usaha bisa tidak menaikkan harga barang, dengan konsekuensi penurunan margin keuntungan. Sayangnya, tidak semua industri maupun lapangan usaha bisa melakukan hal tersebut sehingga mereka yang tidak bisa melakukan hal tersebut, ujar Yusuf. Pilihan kedua ialah menaikkan harga.
Langkah ini dilakukan pelaku usaha untuk menyesuaikan biaya produksi dengan margin keuntungan yang diterima. Krek inflasi kenaikan harga barang di pasaran itu pada akhirnya memberikan efek rembetan terhadap kenaikan laju inflasi. Yusuf menjelaskan, kenaikan harga barang dalam waktu singkat di level masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Dampak lanjutannya, jika inflasi itu meningkat akibat perubahan harga yang dijelaskan di atas, maka BI, Bank Indonesia, akan memantau apakah kemudian inflasi itu berpotensi mengalami peningkatan lebih lanjut, tuturnya. Apabila inflasi berlangsung lama, maka peluang BI dalam menurunkan suku bunga acuannya juga semakin kecil. Pasalnya, suku bunga merupakan salah satu kebijakan moneter utama bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Dengan tingkat suku bunga acuan tinggi yang berlangsung lebih lama, maka ongkos pembiayaan tetap mahal. Ini kemudian akan berdampak ke sektor real, di mana mereka akan lebih kesulitan untuk mencari sumber pendanaan yang sifatnya murah, ucap Yusuf. Volatilitas pasar keuangan yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir serta konflik geopolitik yang berkembang saat ini, diperkirakan akan mempengaruhi peningkatan suku bunga dan nilai tukar yang menjadi variabel perhitungan bunga utang. Meski demikian, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR, Kemenkeu Riko Amir menyampaikan, dampak tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang. Ia menyebut APBN 2024 masih mampu membayar bunga utang sesuai yang sudah ditargetkan. Ini mengingat sebagian besar portofolio utang dalam tingkat bunga tetap, sehingga tidak terdampak peningkatan suku bunga global, tutur Riko kepada Kontan, Kamis, 18 April 2024. Di samping itu, porsi surat berharga, SBN, valuta asing, falas, juga semakin menurun, searah dengan pengembangan pasar domestik, sehingga dampak perubahan nilai mata uang dapat diminimalisir. Untuk diketahui, tahun ini pemerintah berencana membayar bunga utang sebesar Rp497,3 triliun. Pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp456,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp40,4 triliun. Kemenkeu mencatat, realisasi pembayaran bunga utang hingga Februari 2024 telah mencapai Rp69 triliun. Realisasi ini meningkat 37% dari periode sama tahun lalu. Lebih lanjut, Riko menjelaskan dalam menentukan pengadaan utang baru, pemerintah sebelumnya sudah melakukan mitigasi untuk mengendalikan peningkatan bunga utang. Mitigasi tersebut diantaranya, pertama, melakukan penyesuaian timing penerbitan sehingga diperoleh biaya dan risiko yang seimbang sekaligus mempertimbangkan kondisi likuiditas kas pemerintah yang masih cukup ample sampai saat ini. Kedua, mengutamakan pengadaan utang dengan suku bunga tetap untuk mengurangi exposure suku bunga, dan suku bunga mengambang sebagai penyeimbang portofolio. Ketiga, mengutamakan pengadaan utang dalam mata uang rupiah untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar, penerbitan dalam mata uang falas sebagai pelengkap. Keempat, melakukan optimalisasi pembiayaan non-utang untuk mengurangi dampak tekanan jangka pendek di pasar keuangan terhadap upaya pembiayaan utang pemerintah. Kelima, kinerja APBN yang relatif cukup baik sehingga pembiayaan utang dapat dikendalikan. Dalam pemenuhan pembiayaan utang akan dilakukan secara fleksibel, oportunistik dan hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi pasar keuangan, likuiditas kas pemerintah, biaya dan risiko utang pemerintah, imbuhnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.